resiko apa yang kita dapatkan ketika membuat seperti ini? Mungkin saya di sini akan menyarankan beberapa pertimbangan. Silakan. Seperti ini. Benar apa yang tadi jenengan ucapkan, Ilki, bahwasanya ketika hati dari Vinti Rafdila mungkin merasakan sakit karena tersentuh melihat ibunya yang disekap, seolah-olah disekap oleh kita, Ya. otomatis kan tidak menutup kemungkinan si Vinti Rafdila akan mengerahkan pasukan-pasukan hebat yang sudah tersuntik oleh cairan yang konon katanya bisa melipat gandakan kekuatannya. Ya. Apa ya kau meyakini dengan teman-temanmu yang tidak sebegitu banyaknya kita akan bisa bertahan dengan gempuran itu? Saya yakin sekali adanya Vinti Rafdila melakukan penelitian hingga bisa melipat gandakan kekuatan. Dia pasti juga mengetahui kelemahan dari makhluk-makhluk itu. Dia tidak mungkin memerintahkan makhluk-makhluk itu untuk menyerang kita karena tahu resikonya. Resikonya adalah ibunya terancam terbunuh. Kalau saya putar sarannya bagaimana? Silakan. Tadi kau mengatakan kita ikat ibu di suatu pohon. Ya. Itu mungkin menurut saya terlalu beresiko karena itu jauh dari tangan kita. Kenapa kau tidak ambil ibumu di tanganmu dan pedang di atas leher dari ibu? Bukankah itu membuat mereka tidak berdaya? Itu bisa jadi terjadi. Kalau memang itu saranmu, saya rasa itu lebih baik dilakukan. Sekarang seperti ini. Ya. Rencana ini menurut saya belum begitu matang. Ya. Kita mengambil yang paling minim dari resikonya. Jika ibu terlalu jauh dengan kita, ya, saya yakin kebobolan kita terlalu besar. Namun, ketika ibu ada di tanganmu, katakanlah, mereka melakukan pergerakan sedikit pun, cuma katakanlah pedang sudah ada di lehernya. Itu akan membatasi gerak dari mereka tentunya. Bahkan, bisa mungkin, kendali Vinti Rafdila ada di tanganmu. Kau mundurkan semua prajurit, dia pasti akan menurut. Kalau tidak kau mengikuti perintahku, parang ini akan memenggal ibumu. Bagaimana? Apakah itu tidak lebih masuk akal? Ya, saya rasa caramu itu lebih baik. Dan kemungkinan besar Vinti Rafdila akan menyerahkan semua penelitiannya kepada kita. Itu jauh lebih besar. Saya akan lakukan itu. Seperti ini, Bu. Bagaimana? Seperti yang saya katakan. Nanti, setelah Vinti Rafdila datang, ataupun anak ibu datang, saya seolah-olah menyekap ibu dengan senjata sudah menempel di leher. Katakanlah pedang. Di situ kita permainkan perasaan dari anak ibu. Kita harus tega kepada Vinti Rafdila. Karena apa itu? Anak dari Ibu Sania sudah kelewat batas atas perilakunya. Tentunya ibu sebagai orang tuanya, sebagai ibu kandungnya tidak mau anaknya terjerumus ke lubang yang sangat hitam itu. Ketika Vinti Rafdila belum mau menyerahkan penelitiannya yang sudah 10 tahun berjalan, jangan hentikan drama dari ibu. Seperti apa sih yang tadi dicontohkan responnya ibu itu? Dia sebenarnya bingung manusia. Harus apa di keadaan seperti ini? Saya jelaskan dengan pergerakan. Sebenarnya, ketika saya menyarankan Ibu Sania harus diikat di pohon, itu saya berada di belakangnya. Dia seolah-olah merengek, meminta tolong kepada Vinti Rafdila. Dengan bila pedang yang sudah ada di lehernya. Rengekan ataupun tangisan dari Ibu Sania akan menggugah hati dari Vinti Rafdila.
Ya, baik. Dan itu menghasilkan semua penelitian dari Vinteradila akan diserahkan kepada kita dengan secara terpaksa. Berarti saya saran ke ibu. Bagaimana? Ibu harus tunjukkan kesedihan yang melebih. Tunjukkan kasih sayang ibu dan berucapkan berulang, tolong ibumu nak, tolong ibumu nak. Luapkan semua kerinduan selama 10 tahun ini Ya. di hadapan Vinteradila nanti. Baiklah, Sudah paham itu? saya paham. Apakah ini tidak terlalu beresiko menurutmu, Wilki? Saya rasa tidak. Kau yakin Ya, kau akan melakukan ini? saya akan melakukan ini. Saya masih belum terima mendiang ayah saya meninggal dunia karena penelitiannya. Mohon maaf, rencana ini adalah rencanamu. Ya, Semua yang memegang kendali adalah dirimu. ya, Di sini saya hanya mengikuti instruksi apa yang nanti kau akan instruksikan kepada kami. ya. Ya. Jadi tolong jangan kasih celah lengah sedikit pun di dalam permasalahan ini. Semua sahabat-sahabatmu, kau tegaskan kepada mereka. Mereka semua sudah saya beri arahan. Mereka semua sudah paham apa yang nantinya akan saya lakukan terhadap Vinteradila. Ketahuilah, semua yang berdiri di sana adalah anggota keluarga yang sebagian dari keluarganya terluka karena penelitiannya dari Vinteradila. Mereka punya dendam yang sama seperti saya. Bagaimana? Jika memang kau sudah meyakini ini, saya ikut denganmu. Ya, Tapi saya bila sudah sangat mana yakin. kau harus mengulur waktu ini, ulurlah terlebih dahulu. Ya. Kita lakukan sekarang. Seperti ini. Bagaimana Ibu? Mungkin jika Vinteradila belum sadar, pukullah ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sudah keluar dari rencana Ibu. Saya tidak mungkin menyakiti perempuan, apalagi Anda adalah seorang ibu yang sudah melahirkan anak. Saya tidak mungkin setega itu dengan Ibu. Yang akan saya lakukan adalah menggertak Vinteradila. Hanya itu saja. Jadi tugasnya jangan kelihat memukul, namun ibu yang bersedih saja. Baiklah. Ya, tunjukkan mimik muka yang sangat menyedihkan. Tunjukkan seolah-olah ibu itu merasa benar-benar tersakiti. Tunjukkan belas asih ibu terhadap anaknya. Jangan berhenti, tolong nak, ibu ingin selamat, ibu ingin hidup bersamamu nak. Sebenarnya kalau ibu tidak terputus mengucapkan hal itu, ya, sekuat apapun, sekeras apapun hati dari Vinteradila, jika memang dia adalah makhluk ya, bukan iblis, pasti akan goyah. Dan minta tangan saya jangan diikat. Apakah boleh? Akan kita lakukan. Kita lakukan sekarang. Tarjo, sesuai rencana, kau pergi ke kerajaan Banteng Malang, temui Vinteradila dan katakan ibunya dalam bahaya. Ya. Kita tinggal tunggu kedatangan dari Vinteradila. Paham ibu? Di mana lokasinya? Di tempat ini. Di tempat ini tidak apa-apa. Persiapkan ibunya. Duduklah ibu, sesuai dengan ibu yang duduk dengan nyaman. Mohon maaf bila mana ini harus dilakukan ibu. Ada sedikit saran. Apa itu manusia? Saya rasa berdiri jauh lebih meyakinkan. Baiklah, Mimik muka ibu akan lebih terlihat. adikku.
Kita tunggu saja. Satu. Yang kedua, bila mana rencana ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesegera mungkin lepaskan ibu dan kita cari selamat. Ya, Baik, akan saya lakukan. kau masih sangat muda, kau masih sangat menggebu-gebu si Wilky. Jadi saran saya kepadamu, dendam jangan menjadi salah satu alasan penguat semangatmu dalam melakukan hal ini. Jika kau berpacuan dengan dendam, akan timbul sebuah kecerobohan nantinya. Tenang saja manusia. Istighfar terlebih dahulu, agar hatimu